kawan Kaliber, berjumpa kembali kita di awal pekan ini. Semoga Anda tetap sehat dan tetap semangat menjalankan semua aktivitas Anda selama sepekan ke depan ini. Bersama kami berdua, saya Edi Wahyudi dan di sana ada pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Saya sapa dulu, Mas Indra. Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya yang tercinta. Kita jumpa lagi di awal pekan di hari Senin dan semoga semuanya tetap semangat untuk mengawali pekan ini dengan riang gembira. Ya, Nah, kita bahas apa nih Mas di hari Senin ini nih? ini ada fenomena alam goib, fenomena aneh di alam politik kita ini, Mas. Yaitu seorang yang tidak punya reputasi apa-apa di bidang di politik maupun di pemerintahan tiba-tiba muncul dan sosok ini yang sangat mengagetkan, bahkan teman-temannya sendiri pun kaget. Saya bacakan dulu ya dari bisnis.com, judulnya Partai Pendukung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto terus bertambah. Ini daftarnya. Dukungan terhadap pasangan Ahmad Riza Patria Marcel Widianto dalam pemilihan kepala daerah pilkada di Tangerang Selatan 2024 terus menguat. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 4 partai politik yang mendukung duet tersebut. Teranyar, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat resmi memberikan rekomendasi kepada pasangan itu. Surat rekomendasi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di kantor DPP Demokrat Menteng pada hari Sabtu. AHY mengatakan partainya telah memutuskan sejumlah pasangan calon kepada kepala daerah yang bakal ikut kontestasi pada tahun ini dengan kans kemenangan yang besar. Kami yakin pasangan yang kami usung ini memiliki kans kemenangan yang baik berdasarkan hasil survei dan faktor politik kemenangan yang baik, kata AHY. Menurut AHY, partainya telah mempertimbangkan hasil survei, dinamika politik, serta peta politik koalisi di sejumlah daerah. Komposisinya akan sangat beragam dan dinamis termasuk partai-partai politik lainnya, kata dia. Rekomendasi Partai Demokrat menambah kuat dukungan terhadap pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto di Pilwakot Tangsel 2024. Sebelumnya ada sederet partai yang telah memberikan dukungan. Partai Gerindra merupakan pengusung utama. Ahmad Riza Patria yang karib disapa Arisa merupakan kader Partai Gerindra yang sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI. Selain itu, Arisa juga menjabat sebagai anggota DPR periode 2014, 2019, dan 2019 serta 2024. Sementara itu, Marcel Widianto yang merupakan seorang komika atau stand-up comedian yang mengawali karirnya di industri hiburan tanah air lewat kompetisi lawak, juga ditunjuk oleh Partai Gerindra untuk mendampingi Arisa. Gitu, Mas. Jadi ini saya bukan warga Tangsel, tapi warga kota Tangerang. Tapi kok merasa begitu direndahkan gitu ya dengan pengajuan dengan pengajuan Marcel Widianto ini, karena reputasi dia, janganlah ngomong politik, reputasi dia di dunia hiburan pun itu negatif. Bahkan teman-temannya mereka sendiri, teman-teman sendirinya pun itu bilang bahwa Marcel ini dulu antar jemput gitu ya, kita sensor dulu ya, antar jemput wanita-wanita yang begitulah, yang apa namanya sekarang istilahnya open BO gitu ya. Di samping itu dia juga akrab dengan apa namanya narkoba gitu. Tapi sekarang tiba-tiba diajukan menjadi wakil wali kota Tangsel. Tangsel ini kan daerah yang kota yang sangat berkembang pesat gitu ya. Kalau kita Mas Indra berkunjung ke Tangsel itu bagus. Ya. Dan daerah ini banyak dikembangkan oleh pengembang sendiri, bukan oleh Pemkotnya. Gitu. Apakah ini yang mengundang Gerindra yang untuk mengajukan Marcel karena sudah nggak perlu kerja keras lagi, Tangsel itu juga sudah bagus pembangunannya. Gimana Mas Indra? Ya, sama seperti Mas Edi, saya juga bukan warga Tangsel, jadi tidak ada kepentingan secara pribadi di sini untuk mendukung siapapun ya dalam hal ini. Tapi kalau memang melihat pasangan ini, kalau bicara Bang Ariza, kita
nggak perlu meragukan ya. Oke lah, ya. Lama menjadi wakil gubernur waktu Pak Anies juga bagus ya beliau. Beliau sudah berpengalaman lama di perpolitikan nasional, ya kan, sebagai kader Gerindra. Udah cukup lama menjadi kader Gerindra. Saya lupa sebelumnya apakah sudah pernah bergabung dengan partai lain atau belum. Tapi tentunya rekam jejak yang terakhir adalah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Waktu itu masih DKI Jakarta. Jadi kalau kita bicara kapasitas, kapabilitas, rekam jejak Bang Arissa, kita nggak meragukan lagi untuk hal tersebut. Dan wajar kalau Bang Arissa itu didukung oleh satu partainya sendiri, yaitu Gerindra. Yang kedua adalah PSI. Yang ketiga adalah Nasdem. Dan yang keempat baru saja sesuai dengan berita ini adalah Demokrat. Jadi kalau kita bicara figur calon bakal calon wali kotanya, harusnya kita tidak punya keraguan ya atas kemampuan beliau dan rekam jejak beliau lah. Nah, tentunya menjadi pertanyaan semua orang adalah bakal calon wakil wali kotanya ini yang kita tahu tidak punya rekam jejak sama sekali di dunia politik, di apa juga perjuangan dalam kebijakan publik atau bidang sosial yang kita tahu. Saya sendiri tidak banyak mengikuti beliau nih Mas. Marcel Widianto ini yang saya tahu beliau adalah seorang stand up komedian kan, apa jadi dari wilayah dunia hiburan, dunia entertain. Terlepas dari yang tadi Mas Edi sampaikan, saya sendiri tidak tahu latar belakang beliau, kebiasaan beliau, rekam jejak beliau untuk hal-hal yang aneh-aneh atau yang ini saya tidak tahu, jadi nggak bisa konfirmasi itu benar atau tidak. Tapi yang jelas secara fakta, beliau tidak punya rekam jejak di bidang politik, nggak pernah punya rekam jejak di dalam kebijakan publik, dalam perjuangan untuk kepentingan rakyat, itu belum pernah ada. Nah, pertanyaan besarnya kenapa dari sekian banyak misalnya kader Gerindra yang lain, atau kader PSI, atau kader termasuk kader Nasdem, termasuk kader Demokrat, kenapa harus yang dipilih adalah orang yang bukan dari kader mereka yang punya rekam jejak kan? Nah, ini sebetulnya adalah potret nyata bagaimana politik Indonesia itu betul-betul tidak melihat dari kondisi tadi, kapasitas, kapabilitas, rekam jejak. Jadi yang paling penting adalah, Itu isi tas juga nggak ada katanya, Mas. nah itu kita nggak tahu. Cuman kabarnya di beberapa podcast yang ada katanya udah ada bohirnya lah, udah ada ini. Nah, Tapi ya, kita nggak tahu lah gitu. Tapi yang jelas secara popularitas kan dia populer ya, terutama tentunya di generasi muda, mungkin di Gen Z, di milenial, mungkin saya nggak tahu karena terus terang saya nggak ngikutin ini ya. Tapi ya inilah potret dunia perpolitikan kita yang seakan-akan memang tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan, dengan kapasitas, kapabilitas, apa bahkan waktu Pilpres kemarin kan gitu, eh, Mas Uceng, dosen dari UGM kan gitu, Zainal Arifin Mohtar juga menanyakan di beberapa mahasiswa kenapa milih pasangan tertentu kan. Jawabannya kan malah biar rusak sekalian kan, hmm. ya kan. Tapi ya justru inilah potret nyata kondisi dunia perpolitikan kita. Nah, pertanyaannya tentunya apakah memang ini akan kita biarkan model yang seperti ini terus, atau kita ingin membangun kesadaran kalau yang namanya urusan publik, yang namanya menjadi kepala daerah, menjadi kepala negara,
menjadi pejabat publik itu bukan urusan main-main, itu bukan urusan hiburan, itu bukan untuk lucu-lucuan, tapi ini adalah urusan yang sangat serius. Saya tidak mengecilkan kemampuan Marcel Widianto ya, karena saya sendiri tidak mengenal beliau secara pribadi, bahkan bertemu pun belum pernah. Tetapi tadi bicara dari rekam jejak kan belum ada. Tapi kalau memang ternyata beliau memang punya kapabilitas, ya bisa ditunjukkan pada saat kampanye nanti. Kita bisa lihat isi kepalanya seperti apa, ide-idenya seperti apa. Jadi ya gunakanlah untuk warga Tangsel masa kampanye nanti itu betul-betul untuk menguji kemampuan isi kepala, ide-ide dari calon yang ada. Nah, cuman yang menariknya ini kan sampai hari ini udah ada calon lawannya belum, Mas? Pasangan ini. Yang resmi belum, tapi di beberapa daerah sudah ada spanduk atau baliho petahana yang sekarang ini, Pak Benyamin Daphni. Oh, itu masih bisa maju lagi ya? Belum 2 periode ya? Masih, karena waktu berpasangan sama Bu Airin, beliau adalah wakilnya. Nah, Oke. periode yang kemarin baru menjabat sebagai wali kota, kemudian yang ini adalah periode keduanya kalau misalnya mencalonkan lagi. Nah, oke. Kalau yang saya paling takutkan itu kalau nanti jadinya lawan kota kosong itu loh. Karena sudah ada indikasi di beberapa daerah itu yang ada hanya satu pasangan calon yang kelihatan kuat dan didukung oleh hampir semua partai, dan akhirnya yang dilawan adalah kota kosong. Jadi kan sepertinya rakyat di daerah tersebut, warga daerah tersebut nggak punya pilihan. Walaupun masih bisa untuk, dan pernah terjadi di mana kota kosong itu memenangkan pemilu dibanding manusianya. Nah, tetapi saran saya, pesan saya untuk warga Tangsel dan semuanya lah, betul-betul pastikan di saat kampanye ini uji kemampuan dari pasangan tersebut. Jadi kita objektif ya, artinya kita tidak skeptis terlebih dahulu, artinya kita berikan kesempatan untuk menunjukkan ya siapa tahu memang punya bakat terpendam untuk siapa tahu nanti bisa jadi presiden Indonesia, Mas, kita nggak pernah tahu kan, ya kan? Khawatirnya saking terpendamnya sampai nggak bisa digali lagi, bakat. Ya apa, kita berpikir positif dulu lah, tapi ya itu ujilah betul-betul, dan harapan saya para calon ini betul-betul tampil ya, betul-betul mendekatkan diri pada warganya, konstituennya, untuk mereka tahu persis siapa orang yang nanti akan dipercaya untuk memimpin daerah tersebut, memimpin warga itu selama 5 tahun ke depan. Jadi jangan malah bersembunyi, jangan malah sibuk untuk bikin kegiatan-kegiatan yang ya misalnya joget-joget, terus apa, musik gitu yang tidak, akhirnya tertutupi kualitas, kapasitas, dan siapa sebetulnya calon pemimpin di daerah itu yang harusnya lebih banyak dialog, harus lebih banyak diskusi dengan warga, dan warga harusnya bisa bertanya tentang berbagai macam hal, karena menjadi kepala daerah itu akan mengurusi semua hal kan, semua hal yang berhubungan dengan rakyat, mau ngomongin kesehatan, ngomongin pendidikan, pekerjaan, segala macam lah, sampah, perumahan, infrastruktur, itu semua menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Nah, jadi jangan terus semakin apatis atau malah seperti mahasiswanya Mas Uceng itu yang justru malah udahlah biarin rusak sekalian. Wah, kalau rusak sekalian itu yang rugi kita juga loh. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya sebagian masyarakat, tetapi kita semua itu akan bisa menanggung akibatnya kalau orang yang kita pilih
itu sebetulnya tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan rakyat, kepentingan publik, tapi kita pakai hanya untuk lucu-lucuan, hanya untuk ya kita jadi hiburan lah. Misalnya asik juga nih punya wakil wali kota yang komedian, mungkin siapa tahu menjadi lucu kan. Itu yang kita tidak sarankan ya. Jadi kan sebetulnya juga 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 kejadian di DPD kemarin nih Mas. Saat Komeng itu menjadi apa anggota DPD dengan pemilih terbanyak kan, dan itu juga hanya gara-gara fotonya yang lucu kan gitu. Tapi kita tidak pernah mendengar apa ide-ide seorang Komeng, apa yang mau dilakukan. Bahkan beberapa kali diwawancara pun ya akhirnya kembali sebagai seorang komedian, bukan sebagai seorang senator kan. Nah, entah itu akan dilihat sebagai sebuah kerugian buat bangsa ini atau tidak, tapi kalau buat saya, ya itu sebuah kerugian. Karena harusnya kita bisa menempatkan orang yang lebih tepat untuk ngurusin urusan publik ini. Tapi bukan berarti saya tidak mengatakan kalau seorang yang berasal dari dunia entertain atau bidang apapun lah, tidak punya kapabilitas, bisa saja kan gitu. Sudah banyak kok yang menunjukkan juga punya kemampuan yang luar biasa ya. Misalnya Kang Dede Yusuf misalnya itu kan juga dari entertain. Ketua Komisi 1 tuh Mbak siapa namanya Mutia Hafid ya Ya, kan? Itu kan David Mas, jurnalis Mas. ya maksudnya tapi kan ya apa yang orang juga mungkin tadinya berpikir tidak mungkin terjun di bidang politik, tapi kan bisa bisa menunjukkan kalau kalau punya kemampuan ke sana. Nurul Arifin kan juga Ya, betul dari dunia entertain, tapi memang punya kapabilitas di dunia politik ini ngurusin kebijakan publik. Tapi ya, sekali lagi kita tidak ingin mendiskreditkan, tidak ingin mengecilkan kemampuan siapapun, tapi ya tolong pada saat kampanye ujilah. Jadi jangan sampai nanti di 5 tahun ke depan menyesal karena ternyata tidak sesuai dengan harapan hanya untuk lucu-lucuan saja. Gitu. ya. Kalau saya ingin Mas, kita tidak melihat dia berasal dari dunia entertain atau Ahmad Dhani juga wawasannya sangat luas. Ya, kader Partai Gerindra sekarang. Kita tidak melihat dia sosok musisi apa, tapi wawasannya dia bagus gitu ya. Harus kita acungi jempol. Eh, Kalau menurut saya sebelum mengusung seorang calon pejabat publik, hendaknya partai politik itu melakukan screening dulu gitu loh. Bagaimana latar belakang orang yang akan diusung ini? Sebagai selain sebagai komedian apa namanya stand up komedian, apa yang sudah dia lakukan? Itu yang sering diomongin sama siapa? Panji Pragiwaksono itu di sebuah podcast dia sampai membanting topi. Saya saking jengkelnya dia karena Panji ini tahu betul bagaimana masa lalu siapa Marcel ini itu yang bisa dikategorikan agak hitam gitulah. Bagaimana dia berprofesi antar jemput itu tadi, terus dekat dengan dunia yang eh, terlarang gitu. Dunia Itu. hitam gitu ya. Iya, apakah sedemikian apa namanya banting harganya Partai Gerindra itu untuk mengusung dia dan Partai Gerindra harus siap pasang badan ini dan juga partai-partai pengusungnya itu harus siap badan kalau misalnya Marcel ini dihujat sana dihujat sini apa pembenarannya gitu. Ya, Jadi sebelum sebelum mengusung tuh screening dulu gitu. oke. Tapi jangan-jangan malah malah sudah dilakukan, Mas. Gitu. Makanya berani diusung itu jangan-jangan memang sudah dilakukan, tetapi tidak melihat dari urusan kapabilitas kapasitas tadi. Melihat dari sisi popularitas dan elektabilitas. Jadi
bisa bicara tentang kapasitas kapabilitas serahkan ke wali kotanya, tetapi karena untuk menang, ya kan, butuh popularitas tadi. Dan dari sekian banyak orang yang mau maju dan kira-kira bisa, ini kan pastinya di tiap partai ada internal survei, Mas. Itu selalu dilakukan. Nah, jadi juga yang namanya partai politik kan nggak mungkin sembarangan untuk dalam dalam mengajukan calon apapun ya, mau mau itu di pileg, mau itu di pilkada, di pilpres, itu pasti ada survei internal yang tujuannya untuk ingin menang gitu. Jadi bisa jadi sudah ada survei di Tangsel, memang mungkin justru banyak orang Tangsel yang tidak memperdulikan hal-hal yang substansial, tapi lebih yang bersifat hiburan seperti ini. Apa yang penting ngetop gitu, orang bisa tahu, lucu misalnya kan. Kan kita bisa bisa melihat, terutama kita bicara dari anak-anak muda nih, Gen Z kan gitu. Itu rata-rata kan memilih sesuatu itu karena lucunya, bukan bukan karena pinternya, kapabilitasnya, rekam jejaknya. Nah, itu yang saya katakan tadi adalah potret nyata kondisi dunia perpolitikan kita, dunia ketatanegaraan kita. Yang pertanyaannya, apakah memang akan kita biarkan seperti ini, atau ingin kita kembalikan lagi menjadi lembaga-lembaga yang bermartabat, yang betul-betul akan diisi orang yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang terlucu, bukan yang apa, menghibur kan gitu, tapi yang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan rakyat, permasalahan Saya umum. jadi ingat ini film garapannya Bang Deddy Miswar, Betapa Lucunya Negeriku ini. Ini benar-benar jadi kenyataan sekarang. Nah, iya, memang memang ini potret nyata. Jadi ya sekarang sebetulnya semua tergantung dari warga Tangsel, ya kan? Kalau warga Tangsel menganggap mau siapa kek yang jadi wali kota, mau siapa yang jadi wali kota, nggak ada hubungannya dengan saya, kan banyak orang berpikir begitu. Siapapun jadi wali kota, siapapun jadi gubernur, ya nasib saya gini-gini aja kan gitu. Padahal itu tidak benar, karena minimal dalam 5 tahun itu segala sesuatu itu bisa bisa berhubungan dengan kita. Kita bisa tahu-tahu anak kita nggak bisa sekolah lagi karena misalnya terus subsidi sekolah gratisnya dicabut, kita nggak bisa berobat, kita nggak bisa apa eh, punya transportasi publik atau transportasi umum yang mumpuni, itu semua berhubungan, termasuk lapangan kerja, pajak kan gitu kan, bisa saja tiba-tiba pajak bumi dan bangunan kita dinaikkan 300% gitu. Kita bingung bayar bayar pajak rumah dan lain sebagainya, pajak bumi dan bangunan itu kan keputusan kepala daerah. Nah, ini jadi juga kita mengingatkan di kaliber ini, kalau siapapun yang Anda pilih itu akan termasuk kalau Anda tidak memilih kan gitu. Kalau Anda menjadi golput pun itu akan punya dampaknya. Mungkin nggak langsung, tetapi pasti akan berdampak dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari, makanya lebih baik Anda memberikan pilihan, ya. Ya termasuk kalau misalnya nih, misalnya ternyata hanya ada satu paslon nih di Tangsel. Jadi pasangan Bang Ariza sama Marcel ini lawannya kotak kosong. Kalau ternyata Anda tidak melihat kemampuan dari Marcel ini untuk memimpin, menjadi wakilnya Bang Ariza, karena kan kita juga nggak tahu ya, apakah Bang Ariza itu akan sehat terus atau bagaimana, kan bisa jadi suatu saat digantikan, wali kota Tangselnya menjadi Marcel kan gitu. Itu kan namanya sebagai wakil kan, kemungkinan itu bisa saja. Nah, kalau tidak punya kemampuan, ya itu akan menjadi apa yang harus ditanggung oleh warga Tangsel. Jadi ya bisa bisa saja akhirnya memilih memenangkan kota kosong.
Tapi ya saran saya tadi, ujilah betul-betul. Kenalilah calon pemimpin Anda sekenal-kenalnya. Kalau mereka menghindar, mereka tidak mau diajak berdialog, ya jangan pilih mereka. Suarakan itu. Anda berhak untuk mendapatkan pemimpin kepala daerah yang terbaik untuk memimpin daerah Anda dimanapun Anda berada. Gitu, Ya, Mas. itu. Jadi kawan Kaliber ini hadir di tengah-tengah Anda ini untuk mengedukasi siapapun yang menonton tayangan ini, bagaimana kita menentukan pilihan, khususnya pilihan pada pejabat publik. Tetapi kami juga menghimbau partai-partai politik itu juga ikut mengedukasi masyarakat. Siapa yang mereka ajukan? Jangan ngawur. Ini saya kebakar emosi juga. Jadi partai politik itu juga ikut bertanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat tentang siapa calon-calon yang mereka usung untuk menjadi calon pejabat publik. Baik itu wali kota, bupati, gubernur, apalagi presiden, wakil presiden gitu. Jangan hanya bermodalkan popularitas terus mereka usung, padahal tidak punya kapabilitas, terutama di kebijakan-kebijakan publik. Bagaimana mereka me- eh, membuat aturan yang berpihak kepada rakyat. Gitu. Terima kasih Mas Indra dan kawan Kaliber. Kami juga mengundang Anda untuk berdiskusi di forum ini melalui kolom komentar. Selamat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Sampai jumpa. Sampai jumpa.